FM Mercury, sahabat, dan di hari Kamis ini di 12 September 2024 dari pukul 12 hingga pukul 1 ada perbincangan yang bisa Anda ikuti selama kurang lebih 1 jam, sahabat, yaitu Rumah Sehat Surabaya. Dan di edisi kali ini kita bersama dengan Denmi Aesthetic Dental Clinic karena kita pengen mengedukasi masyarakat terkait dengan tips dan juga trik gigi sehat di usia matang. Itu apa saja yang harus dilakukan, kemudian perawatan apa saja yang wajib untuk dilakukan di usia matang, dan mulai usia berapa kita harus mulai aware berkaitan dengan kesehatan gigi. Seperti itu ya, sahabat, dan Anda bisa stay tune baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id. Karena di website Anda bisa secara visual melihat kondisi yang ada di studio sekarang ini seperti apa. Anda juga bisa bertanya, sharing, ataupun juga bergabung di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096. Kalau kita bicara tentang kesehatan mulut dan gigi, ini bisa dikatakan wajib untuk selalu dijaga, sahabat. Keduanya memegang peranan penting untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Jika kesehatan mulut dan gigi itu tidak dijaga, ini akan beresiko pada penyakit atau masalah kesehatan lainnya, dan itu juga akan bisa meningkatkan pada penyakit-penyakit yang lain, sahabat. Nah, bagaimana caranya merawat terutama kesehatan gigi di usia matang? Sudah hadir di studio ada Dr. Gigi Ariel Vincent Wijaya dari Denmi Aesthetic Dental Clinic. Apa kabar, Dok? Halo, baik Mbak Yanti. Thank you sudah ngundang kita di Mercury FM ini ya. Ya, kita Senang pengennya sekali kita di sini. Supaya masyarakat itu lebih teredukasi, Dok, berkaitan dengan kesehatan gigi terutama di usia matang gitu ya. Usia dewasa kadang kan orang berpikirnya sudah usia, sudah dewasa itu kalau sakit gigi udah biasa pakai obat ngilang nyeri saja, padahal tidak tahu kalau itu beresiko pada penyakit yang lebih lagi gitu ya, Dok ya. Penting banget. Nah, kalau kita bicara tentang pentingnya merawat gigi terutama di usia matang itu seperti apa dan apa yang harus diperhatikan, Dok? Oke, jadi untuk merawat gigi itu sebetulnya di segala usia, tapi kita topiknya sekarang kan di usia matang gitu ya. Nah, jadi walaupun tua muda tetap penting banget untuk merawat gigi karena gigi ini pintu utama dari awal makanan masuk ke tubuh kita. Nah, kalau dari giginya ini nggak sehat, otomatis kondisi tubuh, sistem pencernaannya itu pun jadi terganggu. Karena dari gigi ini yang penting buat makanan jadi halus, nanti lama-lama turun ke bawah, itu biar nanti mahnya biar kerjanya lebih ringan kayak gitu ya, ususnya kerja lebih ringan kayak gitu. Coba kalau giginya ompong akhirnya makannya kan nggak bisa, tidak dikunyah dengan baik, nggak bisa dikunyah baik. Nah, itu kan jadinya merusak yang sistem pencernaan yang lain, bisa kayak gitu. Bisa juga nyambung ke penyakit jantung juga ada, bisa juga nyambung ke penyakit diabetes juga kayak gitu dari gigi. Jadi sangat penting kita ngerawat gigi, ada lubang, ada sisa akar mungkin bahkan itu perlu segera dirawat supaya tidak merusak yang lainnya seperti itu. Jadi kita juga sudah harus mulai aware ini ya, karena ada juga resiko penyakit degeneratif lain berkaitan dengan kesehatan gigi ya, Dok ya. Ini kan kadang orang kita ya itu kan sudah usia jadi ya sudah gitu, kadang menggampangkan, atau kadang saya takut kalau ke dokter itu, terutama ke dokter gigi ya, dengar suaranya itu kadang gimana gitu ya. Nah, kalau kita bicara usia matang, Dok, bicara kesehatan gigi, siapa sih yang termasuk di kategori usia matang kalau kita bicara tentang kesehatan gigi ini, Dok? Oke, biasanya kalau usia matang itu ya udah dewasa, mungkin ya sudah orang yang sudah punya anak, setelah itu mungkin sudah usia lansia juga seperti itu. Nah, itu bisa untuk melakukan perawatan gigi. Penting juga untuk melakukan perawatan gigi secara rutin. Jadi 6 bulan sekali atau setahun sekali minimal itu datang ke gigi. Karena gigi ini unik. Dibandingkan kalau penyakit umum itu biasanya kalau kerasa badan kok panas, hidung meler, itu pasti ada sakit. Ya, gitu betul. Ya. Ada respon tubuh gitu ya. Ada respon tubuh. Tapi gigi ini banyak kasus
kasus di mana orangnya nggak merasakan rasa sakit sama sekali, padahal ada masalah yang besar. Mungkin lubangnya sudah dari kecil sampai besar pun bisa orang nggak merasakan rasa sakit kayak gitu. Nah, karena posisinya dalam mulut itu kan susah ngelihat sendiri toh. Nah, betul. jadi makanya perlu ke dokter gigi itu 6 bulan sekali, 1 tahun sekali supaya kita bisa bantu lihat, kita bisa cegah supaya nggak tambah parah. Jadi perawatannya bisa lebih murah dan juga bisa lebih cepat dan nggak terlalu repot atau sakit kayak gitu. Semakin cepat diketahui itu akan semakin lebih baik gitu ya dok. Betul. Ya, dan pencegahan juga akan lebih baik gitu kalau kita bicara tentang kesehatan gigi ini. Nah, biasanya permasalahan apa saja sih dok yang banyak diderita oleh para usia matang ini kalau bicara tentang kesehatan gigi? Biasanya ini dari muda mungkin udah dibiarin ya, lubang seperti itu. Jadi lubang gigi ini kan kalau dibiarin lama-lama ya bisa tambah besar seperti itu. Jadi problem dari gigi ini paling simple itu karena sisa makanan yang nempel. Jadi kalau sisa makanan nempel di gigi itu bisa menyebabkan antara lubang atau bisa menyebabkan karang gigi seperti itu. Nah kalau dia ada lubang, sudah ada lubang, otomatis makanan nempel tuh jadi lebih gampang lagi nempel dan sangat susah untuk dibersihkan, mustahil dibersihkan 100%. Itu yang menyebabkan tambah lama gigi semakin tipis, gigi semakin lunak, sehingga lubangnya tambah besar, tiba-tiba pecah. Jadi kebanyakan orang yang sudah usia matang ini giginya tuh sudah sisa-sisa akar seperti itu, sudah habis kayak gitu. Nah, untuk menyebabkan akhirnya ya dari sistem pencernaan tadi itu mungkin akhirnya orangnya kok gampang mah kayak gitu atau punya GERD kayak gitu. Itu bisa dari gigi juga, selain dari bakterinya juga bisa dari makanan tidak bisa halus dikunyah seperti itu. Lama-lama lambungnya itu yang kerja keras kayak gitu. Gigi lainnya mungkin juga terkena dampak, satu gigi hilang, gigi lain yang menanggung beban kunyah dari gigi itu. Akhirnya gigi lain pun jadi nggak kuat untuk menerima beban kunyah, akhirnya bisa patah juga dan sebagainya. Jadi penyakit gigi ini tuh lebih baik itu dicegah daripada dibiarin, dan kalau memang sudah dirawat sebaiknya dikasih perawatan yang terbaik. Banyak kasus di mana yang lubangnya sudah besar, gigi kita tembel, tapi selain ditembel endingnya harus dikasih crown atau mahkota gigi kayak gitu, dilindungi, diselubungi mahkota gigi gitu. Tapi banyak orang yang cuma tembel aja dok kayak gitu. Nah itu nyebabin akhirnya giginya secara strukturnya kurang kuat sehingga nyebabin gampang pecah lagi, patah lagi kayak gitu. Nah akhirnya yang dulu seharusnya bisa ditempel, direstorasi, sekarang karena kejadian patah akhirnya harus dicabut. Nah makanya nggak tuntas, jadi lebih baik kalau gigi itu kita beresin tuh sampai tuntas supaya ke depannya nggak ada masalah lagi. Nah begitu ada masalah lagi biasanya tambah lama perawatannya, biayanya tambah besar kayak gitu. Itu gigi. Tapi kalau lubang kecil langsung kita identifikasi, kita tempel, langsung beres, sudah sekali pertemuan selesai. Jadi itulah pentingnya untuk rutin ke dokter gigi setiap 6 atau 1 tahun sekali gitu ya dok. Lebih idealnya itu memang 6 bulan atau 3 bulan sih dok? Untuk idealnya itu tergantung dari kasus pasien juga. Kalau pasien kondisi baik semua, ya lebih baik 6 bulan, enggak masalah. Tapi kalau sudah menjalani perawatan, mungkin sudah punya histori karang giginya banyak, mungkin lebih baik awal-awal itu 3 bulan sekali seperti itu, supaya kita bisa lebih intensif meningkatkan oral hygiene dari pasien, sehingga akhirnya bisa terkontrol dengan baik kayak gitu. Setelah kalau terkontrol dengan baik, dilihat dari dokternya sudah oke, ya baru mungkin bisa 6 bulan seperti itu. Nah kalau kita bicara penyebab, apa sih yang menyebabkan banyak usia matang ini giginya bermasalah? Kan kebanyakan tidak tertangani dengan baik, datang ke dokter gigi sudah kondisinya luar biasa gitu ya dok ya. Kalau kita bicara tentang penyebab, apa sih dok? Kalau selama ini yang tak lihat itu karena kurangnya informasi waktu zaman dulu mereka kecil. Ya. Edukasi sedini mungkin itu penting ya. Mungkin ya. Nah makanya kalau gini sekarang kan kita bicara di sini, harapannya kan anak-anak muda yang remaja atau mungkin mama muda punya anak yang kecil itu sudah bisa mengedukasi sehingga 50-60 tahun ke depan ya giginya rata-rata semua lebih bagus kan seperti itu. Nah karena kurangnya edukasi itu biasanya sudah kasep, mungkin cara sikat gigi yang benar itu pun ya salah kan seperti itu, nggak tahu waktunya kapan, gerakannya harus seperti apa, menyebabkan giginya banyak yang
aus akhirnya, terus banyak yang jadi sensitif kayak gitu. Nah itu karena kurangnya edukasi kayak gitu. Jadi penggunaan sikat gigi itu jadi salah satu hal yang penting juga ya, selain rutin untuk memeriksakan kondisi giginya gitu ya dok. Betul. Selain itu apakah juga kebiasaan makan orang Indonesia panas dingin itu juga menjadi salah satu penyebab nggak sih dok kerusakan gigi lebih dini? Betul, orang kan suka makan soto, bakso, langsung Sama es teh. Meskipun enak ya dok. Iya, tapi memang itu betul kalau perubahan suhu yang sangat drastis cepat ya, itu yang membuat gigi itu gampang gertas atau patah atau fraktur kayak gitu ya. Jadi lebih baik memang kalau bisa ya jangan milih makanan dan minuman yang itu suhunya beda banget seperti itu, supaya nggak menjadi hal-hal seperti itu. Oke. Jadi pertama memang edukasi sedini mungkin yang memang harus dilakukan, dan untuk yang sudah remaja ya mulai dari sekarang gitu ya, merubah gitu ya dok ya, bagaimana sikat gigi yang baik, meskipun itu diajarkan di SD ya, kalau tidak diikuti hingga sekarang juga itu akan berdampak ya dok ya. Itu berkaitan dengan penyebab. Kalau bicara tentang faktor resiko lainnya, lifestyle, apa yang menyebabkan gigi di usia matang ini banyak sekali yang tanggal, kemudian akarnya tidak kuat, gusinya juga meradang atau berdarah, itu kalau kita bicara faktor risiko apa saja dok? Untuk usia matang ya. Nah kalau usia matang itu faktornya banyak tadi, antara salah satu edukasi tadi, bisa juga edukasi waktu mengandung ya, mamanya mengandung itu nggak minum kalsium, vitamin D, kurang pengetahuan tentang itu menyebabkan akhirnya kalsium dalam tubuh mamanya pasien ini akhirnya berkurang dan gampang osteoporosis, gampang giginya patah dan sebagainya. Banyak kasus di mana waktu muda oke-oke aja, tapi waktu setelah ngandung, setelah itu punya anak, giginya korompal semua dok. Ya itu karena disedot sama anaknya kan tetap perlu kalsium dan sebagainya. Itu kalau mamanya nggak punya kelebihan kalsium dengan konsumsi vitamin dan sebagainya, ya akhirnya disedot sama anaknya kayak gitu. Anaknya pun belum tentu punya kalsium yang cukup juga sebetulnya, sehingga tumbuh kembangnya pun nggak yang terbaik juga. Seperti ada faktor resiko juga ya terhadap akhirnya bayinya mudah gitu. Gampang patah dan sebagainya, atau mungkin jadi sisa akar, gampang lubang dan sebagainya kayak gitu. Selain itu juga mungkin ya dari diabetes. Diabetes itu pun juga pengaruh. Orang yang punya diabetes itu biasanya tendensi mulutnya itu sangat banyak karang gigi, sangat banyak untuk lubang juga seperti itu. Jadi lebih gampang rusak kalau diabetes itu paling jahat kayak gitu. Jadi untuk usia matang atau untuk sahabat-sahabat Merkuri yang memang sudah terdiagnosis diabetes, itu akan lebih sering untuk memeriksakan kondisi kesehatan giginya atau seperti apa dok? Karena kan ada faktor resiko itu tadi ya. Ya, jadi memang lebih sering, pasti banyak masalah juga biasanya. Gusinya jadi turun juga seperti itu. Jadi kan diabetes itu kan membunuh sel-sel ya sebetulnya. Jadi sel persarafan, sel-sel untuk regenerasi dan sebagainya itu jadi pelan, jadi nggak bagus kan kayak gitu ya. Itu nyebabin akhirnya oral hygiene-nya itu jelek satu, terus yang kedua kerusakannya ini cepet juga, sehingga nyebabin gusi yang dulu harusnya tinggi itu jadi turun. Kenapa kok bisa turun? Karena tulang yang di bawahnya itu kropos sehingga dia turun. Tulang itu kan fondasi. Kalau fondasinya tinggi otomatis gusinya bisa naik tinggi. Tapi mungkin banyak kelihatan usia lansia, mungkin kakek nenek gitu giginya kok panjang-panjang ya, kan kayak gitu. Sebenarnya bukan giginya yang tumbuh naik atas, tapi gusinya yang turun jauh kayak gitu. Nah kalau turun jauh otomatis dulu fondasinya bagus kuat, sekarang kalau turun jauh otomatis kan gampang goyang resikonya. Akhirnya mau nggak mau kalau nggak diselamatin ya harus dicabut. Nah begitu dicabut, kita saranin pasti buat gigi palsu. Gigi palsu bukan cuma estetik aja, tapi untuk fungsional. Kalau kita punya gigi palsu yang enak dipakai, bisa makan, nggak lepas-lepas. Setelah itu bisa dipakai ngomong yang enak, otomatis itu kan meningkatkan
kualitas hidup dari pasien kan kayak gitu. Nah jadi dia bisa makan lagi yang bebas. Dulu cuma bisanya makan tahu mungkin kan Yang nggak kuat. halus-halus gitu ya. Halus. Nah sekarang baru bisa mulai makan daging-daging lagi. Nah itu kan nutrisinya juga lebih bagus lagi kan kayak gitu. Memperbaiki kualitas hidup dan penampilan gitu ya. Karena kan itu kepercayaan diri untuk menjalani kehidupan sehari-hari itu juga menjadi salah satu hal yang penting gitu ya. Betul. Kalau senyumnya enak dilihat gitu kan juga enak kita ngobrolnya gitu ya dok ya. Betul. Kita akan kejadian terlebih dahulu, Dr. Ariel, saya mengajak untuk sahabat-sahabat Mercury bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Gigi Ariel Vincent Wijaya. Beliau dari Denmi Aesthetic Dental Clinic. Saya nanti setelah jeda iklan ingin menanyakan kapan waktu untuk para usia matang ini mulai memeriksakan gigi dan apa yang harus dilakukan mulai dari sekarang. Mungkin terlambat tapi lebih baik ya daripada nanti mengobatinya akan lebih parah lagi sahabat. Tetap stay tune di perbincangan Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Mercury, sahabat masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya. Sahabat bersama dengan Denmi Aesthetic Dental Clinic bersama dengan Dr. Gigi Ariel Vincent Wijaya. Dok, sebelum ke pertanyaan lebih lanjut, saya pengen tahu Denmi Aesthetic Clinic ini letaknya di mana lokasinya? Mungkin sahabat-sahabat Mercury sebelum itu bisa searching gitu ya. Oh, di sini. Oh ya, dimana, kita letaknya ada di Surabaya Barat. Kita ada di Ruko Satelit Town Square. Gang 5 Blok E nomor 23. Ya. Itu di dekatnya Kupang Jaya, di Sukomanunggal, di arah situ, Segilapan situ lah. Ya, ini kalau dari studi Mercury lumayan lah ya, nggak terlalu jauh gitu ya. Jauh. Ya, nggak terlalu jauh gitu. Dok, kita kembali lagi berkaitan dengan tips dan juga trik gigi sehat di usia matang gitu ya. Kapan waktu yang tepat untuk mencegah usia matang mengalami problem gigi? Karena kebanyakan tadi sedikit dibahas berkaitan dengan gigi palsu, itu mungkin beberapa sudah mulai gitu ya sahabat. Kemudian gusi yang turun karena berkaitan dengan kesehatan diabetes itu juga mungkin beberapa. Nah ini yang belum untuk mewaspadai dok. Kapan waktu yang tepat ini dok? Kapan waktu yang tepat? Sekarang. Oh, sekarang gitu ya. Iya, kapan lagi kalau enggak? Karena kalau nggak sekarang ya kan kita tidak akan pernah tahu kondisinya terus. Gitu ya. Jadi kan orang kan biasanya juga males cek lab. Betul. Begitu cek tahu ada penyakit kan seperti itu. Tapi kalau nggak dicek katanya nggak ada penyakit. Nah, itu kan ya salah. Orang kita takut dong. Takut ketahuan penyakitnya. Jadi ya sekarang dicek jadi supaya tahu kira-kira ada apa aja kondisi yang terupdate sekarang itu seperti apa kondisi mulutnya masing-masing seperti itu. Jadi memang kapan waktu yang tepat ya sekarang ini gitu ya sahabat. Dan kalau kita bicara apa atau bagaimana cara memilih misalnya dental klinik atau dokter gigi yang cocok nih atau yang terbaik untuk kondisi saya, itu apa yang harus jadi perhatian dari si pasien ini dok? Oke, untuk milih otomatis nyaman ya pasti, kalau nggak nyaman kan ya nggak enak ya namanya. Iya, betul. Terus yang poin kedua di mana harus ada penjelasan yang jelas. Jadi untuk gigi ini tuh unik. Keperawatan bisa berhasil tuh karena 3 faktor selalu tak bilang. Faktor pertama otomatis kondisi giginya, kira-kira prognosisnya bagus apa enggak kan kayak gitu. Faktor kedua kemampuan dari klinik atau dokternya kan seperti itu. Faktor ketiga siapa? Ya diri Anda sendiri. Karena perawatan itu selalu nggak akan bisa berhasil kalau kita diri sendiri itu tidak bisa kooperatif untuk menjalani perawatan itu dengan benar seperti itu. Banyak kasus yang sudah cabut, mungkin dari cabut jangan makan dulu yang keras-keras, jangan makan yang panas-panas, jangan makan yang sambel, lombok, langsung makan bakso pulangnya kan gitu loh. Setelah itu kok giginya sakit dok, kok nggak selesai-selesai, ya salah sendiri. Oh kan gitu, sudah tidak boleh, konsisten dengan itu ya dok ya perawatannya. Sudah dibilang kan nggak boleh, tapi ya dilakuin. Ngerokok kayak gitu ya tetap akhirnya ngerokok. Ya gimana kebiasaannya, tapi kan itu akhirnya membuat perawatannya jadi bisa komplikasi atau tidak maksimal ya dok ya. Bisa gagal bahkan kan seperti itu. Nah itu pentingnya penjelasan yang jelas. Jadi supaya
kita sendiri itu tahu kira-kira problemnya itu apa, optionnya itu untuk memperbaiki apa. Mungkin option ya kan pasti ada limited dari budget juga mungkin ya. Kalau option budget sini nanti progresnya apa, kedepannya itu nanti kalau yang terbaik itu harusnya gimana, seperti itu. Nah dari penjelasannya yang jelas itu yang disampaikan sama dokter dan kliniknya itu kita kan bisa ngasih decision yang bagus. Nah jadi kalau cari klinik ya cari yang memang bisa kasih penjelasan yang bagus dan ya perawatan juga yang bagus tentunya kan seperti itu, dan memang kondisinya nyaman, tempatnya nyaman seperti itu. Jangan cuma percaya aja atau nggak mau mikir ya pokoknya beres notok ya ndak gitu. Soalnya model-model kayak gitu biasanya orangnya pun ndak bisa terlalu kooperatif yang bagus, akhirnya gagal dan nanti malah cenderung menyalahkan kan seperti itu. Jadi sebagai pasien juga kooperatif, apa dari kondisi kita juga kita harus berdiskusi juga dengan dokternya. Betul. Sebaiknya kan seperti apa ya dok ya, dan itu saling berdiskusi itu akan lebih baik ya dok ya. Betul, kerjasama untuk mencapai satu tujuan yaitu kesehatan giginya secara maksimal tuh gimana gitu. Nggak nyasal pokoknya beres dok, nggak sakit lagi ya, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp Messenger dok. Oke. Siang Min, saya Nabila. Saya mau tanya ke Dokter Ariel, apakah implan gigi itu hanya boleh dilakukan untuk usia yang sudah dewasa saja? Karena kebetulan gigi saya ada yang sudah tanggal dan usia saya masih muda dok. Oke, muda itu muda berapa? Muda tapi itu berapa gitu ya? Ya, Ya let's say 25 tahun ke bawah lah dok. Gitu ya. Pasti boleh kalau 25 tahun segitu boleh. Yang paling nggak boleh itu kalau giginya masih pergantian. Oh. Jadi masih pergantian otomatis kan masih ada gigi dewasa di dalam tulang yang belum tumbuh. Nah itu otomatis jangan diimplan, karena implan itu kan ngasih kayak benda kayak ya bisa dibilang kayak sekrup gitu ya. Betul. Itu dalam tulang untuk menggantikan fungsi akar kan seperti itu. Nah kalau masih ada gigi-gigi dewasa yang belum tumbuh ya jadi resiko melukai benih gigi dewasa itu, nanti kan jadi nggak bisa tumbuh dan sebagainya. Jadi kapan ya paling enggak setelah masa puber biasanya atau masa gigi-gigi sudah selesai, mungkin paling early ya 15 tahun kayak gitu. Ya. Itu dilihat terlebih dahulu, diperiksa apakah giginya itu sudah gigi dewasa semua gitu ya dok. Betul. Ya. Baru boleh dilakukan implan gitu. Apakah sebenarnya ada calon giginya nih, tinggal mungkin tertutup atau gimana gitu ya Bisa, dok ya. betul. Diperiksakan terlebih dahulu ya untuk Mbak Nabila supaya lebih tahu lagi seperti apa kondisi dari giginya. Untuk implan dimungkinkan untuk usia berapa saja, yang terpenting bahwa itu giginya sudah gigi dewasa semua. Nah itu ya. Ini ada dari tidak ada nama tapi di belakang nomornya 4159 dok. Untuk Dokter Ariel mau tanya, pernah ada orang sakit jantung ternyata itu dari gigi, gimana ya dok dengan kondisi tersebut, bisa terjadikah? Jadi bisa, jadi memang tadi kan sempat kita bahas kalau bisa jadi penyakit jantung, bisa jadi diabetes. Salah satunya dari bakteri. Jadi bakteri yang dari sisa makanan, yang mungkin nyangkut di gigi atau mungkin nyangkut di sisa akar seperti itu. Nah itu bakteri itu ada chance untuk masuk ke pembuluh darah. Nah itu akhirnya bakterinya nempel di katup jantung, itu kena endokarditis, itu menyebabkan ya penyakit jantung yang karena katupnya itu kena bakteri. Nah jadi resiko seperti itu. That's why makanya sebelum cabut pun biasanya kita saranin selalu scaling dulu, bersihkan gigi dulu, karena kondisi mulutnya kan kotor banget. Betul. Begitu kita cabut ada chance untuk bakteri bisa masuk ke pembuluh darah karena kan masih kondisi berdarah kan. Nah itu resikonya sebetulnya tinggi kayak gitu. Jadi lebih baik scaling dulu, baru mungkin tindakan cabut atau mungkin perlu operasi gigi bungsu kayak gitu. Itu lebih baik scaling dulu. Jadi kalau bicara tentang perawatan gigi juga membutuhkan kesabaran karena kan bertahap ya dok ya. Betul. Harus dilihat terlebih dahulu kondisinya seperti apa, kemudian dibersihkan terlebih dahulu, nanti berikutnya seperti apa gitu ya. Jangan kok saya bolak-balik ke dokter gigi, ya memang harus sabar, perawatannya bertahap gitu ya dok ya. Jadi nggak langsung hari itu juga selesai, nggak bisa gitu ya. Kita sering dianggap itu sulap ya. Iya. Pokoknya langsung hari itu juga nggak bisa ya. Nggak bisa. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Aruna Ika, dok gigi impaksi itu apakah harus atau wajib dicabut? Kalau selama tidak mengganggu seperti apa? Karena rada takut sih dok. Dan biasanya efeknya apa saja setelah melakukan tindakan pencabutan gigi impaksi?
Oke, jadi untuk impaksi itu kan gigi bungsu biasanya yang nggak bisa tumbuh karena space dari rahangnya ini kurang kayak gitu. Nah, mostly biasanya kita sudah hampir semua orang ya ada impaksi seperti itu. Nah, kapan perlu dicabut? Rule-nya paling gampang kalau gigi impaksinya ini itu sudah kelihatan dalam mulut. Kayak gitu. Jadi banyak kasus yang dari foto ronsen memang belum kelihatan tapi ya ada kayak gitu. Nah, tapi kalau yang sudah kelihatan dalam mulut ini baru bisa menimbulkan problem yang signifikan, yaitu makanan bisa nyangkut di antara gigi yang impaksi sama gigi depannya seperti ini. Nah, ini kan nyangkut. Nah, itu nyebabin apa? Ya nyebabin akhirnya pembersihannya kan tidak bisa maksimal. Akhirnya bisa nggarai lubang, bisa nggarai karang gigi mungkin sakit, terus infeksi, gusinya bengkak dan sebagainya. Ya, problem gigi itu paling simpel ya karena ada sisa makanan nyangkut lama 6 jam kira-kira itu baru mulai bakteri tumbuh dan sebagainya yang bisa menghasilkan lubang atau bisa menghasilkan karang gigi kayak gitu. Nah, kalau kita secara ideal bisa bersin 100%, ya mau impaksi kayak apapun ya nggak ada masalah sebetulnya. Kalau kamu memang bisa bersih ya, Dok, ya? Kalau memang bisa membersihkan 100%. Tapi problemnya kan giginya sudah tempat paling belakang, susah banget untuk bersin, bulu sikat kan nggak bisa menjangkau juga. Mungkin juga giginya yang lain mungkin nggak rapi, nggak beraturan. Nah, itu kan problem-problem yang menyebabkan nggak bisa pembersihan secara mandiri, secara totally 100% itu itu yang akhirnya menyebabkan permasalahan-permasalahan gigi kayak gitu. Jadi itu memang kalau bicara tentang impaksi ya gigi bungsu yang di ujung itu yang memang sering bermasalah dan dilihat terlebih dahulu kesehatan dari giginya seperti apa gitu ya, Dok ya. Kalau misalnya rutin 3-6 bulan ke dokter gigi ya itu akan aman-aman saja asal menjaga kesehatan atau kebersihan di mulut itu nanti juga. Nanti dilihatin sama dokter giginya. Ini kira-kira udah perlu cabut apa enggak kayak gitu. Itu juga perlu pemeriksaan gitu perlu ya. Pemeriksaan. Nah, kalau bicara terkait dengan orang-orang yang sudah matang ini, kadang itu kan juga banyak yang sudah menggunakan gigi palsu, tapi gigi palsunya itu tidak pada orang yang tepat untuk melakukannya, Dok. Nah, ini kan pasti akan bermasalah, akan lebih lagi. Nah, kalau menurut Dokter Ari, seperti apa kalau kita bicara tentang gigi palsu, terutama di usia matang, apa yang harus diperhatikan? Terutama kan ini untuk tidak hanya untuk estetik juga, ya, Dok, tapi juga fungsional. Seperti apa kalau menurut Dokter Ari? Jadi untuk gigi palsu itu otomatis pasti perlu dibuat. Begitu gigi hilang itu pasti sarannya kita buatin gigi palsu, bukan cuma untuk estetik aja tapi memang untuk fungsional. Balik lagi jumlah kita diciptakan sama Tuhan itu kan giginya simetris, lengkap kan kayak itu. Nah, kita harus kembalikan ke posisi itu supaya apa? Supaya ada keseimbangan semuanya. Yang gigi lain yang sisa giginya itu nggak keberatan nerima beban kunyah dari gigi-gigi yang hilang kan seperti itu. Nah, memang kalau pakai gigi palsu ini pasti ada masa adaptasi. Di mana masa adaptasi itu tiap orang beda-beda. Kan ada yang lebih cepat, ada yang enggak, tapi pasti tiap kali pakai gigi palsu adaptasi berbicara, mungkin adaptasi cara mengunyah seperti itu. Nah, itu mau nggak mau pasti namanya adaptasi ada nggak nyaman. Tapi harus rajin tetap mau dipakai. Kebanyakan kasus yang sudah lama nggak mau buat, setelah buat ya nggak mau dipakai juga. Nah, itu akhirnya repot karena ya nggak berfungsi gigi palsunya seperti itu. Nah, setelah dibuat gigi palsunya itu memang harus dipakai tiap hari, tapi juga kalau lepasan ini harus dilepas juga setiap malam kayak gitu. Terus setelah itu harus jangan lupa dibersihin juga seperti itu. Kadang kalau nggak pernah dibersihin akhirnya timbul permasalahan karena gigi palsu ini bisa jadi jamuran dan sebagainya. Nah, pembuatan itu selalu ya balik lagi kita cari yang terbaik, jangan ke tukang gigi. Nah, itu kan kadang orang itu yang penting cepet, yang penting bisa langsung pakai, kan nggak gitu juga ya, Dok ya. Gitu. prosesnya seperti apa yang istilahnya ideal untuk masangan gigi palsu? Kalau di Denma Estetik seperti apa, Dok? Nah, kalau pemasangan gigi palsu kita selalu ada perawatan pendahuluan. Perawatan pendahuluan itu di mana kita lihat sisa gigi yang sekarang ini tuh seperti apa. Apakah kita perlu tambal dulu atau kita perlu bersihkan karang gigi dulu. Nah, itu kita lakuin dulu. Kenapa? Karena sisa gigi ini yang nanti dipakai
dipakai untuk jadi pegangan gigi palsunya. Nah kalau sisa giginya ini sudah nggak baik-baik saja, disuruh megangi gigi yang hilang, tambah berat lagi ya tambah patah lagi, tambah pecah, tambah rusak dan sebagainya. Itu resiko itu. Makanya kita benerin semua dulu, nah itu baru dilakukan pencetakan, setelah itu dibuatin gigi palsu. Nah kebanyakan kalau di tukang gigi, itu nggak melakukan perawatan pendahuluan. Banyak yang lubang yang nggak ditempel, atau mungkin sudah sisa akar nggak dicabut dulu seperti itu. Nah akhirnya nyebabin apa? Langsung dipasang gigi palsu. Masangnya pun bukan yang lepasan, padahal bahan lepasan sebetulnya, tapi dilemkan sama gigi-gigi samping-sampingnya, menyebabkan apa? Ya nggak bisa dilepas, nggak bisa dibersihin. Padahal gimana-gimana kan tetap mau serapat apapun pasti tetap ada celah untuk sisa makanan yang lewat apa ya, lewat air liur bisa masuk merembes ke situ, otomatis sisa makanan bawa bakteri masuk ke situ dan kalian nggak bisa bersihin. Nah itu nyebabin kok bau mulus lah pakai lama ini, lama-lama kok bau, kok lama-lama kok gigi lainnya kok sakit, atau bahkan kalau parah bernanah kayak gitu. Apa yang akhirnya dilakuin, mau nggak mau dilepas, berarti membuat gigi palsu lagi kan. Terus yang gigi-gigi sisanya itu yang dulu harusnya oke, sekarang harus, kalau worst case ya akhirnya perlu dicabut seperti itu. Jadi kan keluar biaya lagi, buat lagi kayak gitu. Itu karena nggak mau langsung sekalian tuntas kayak gitu. Maunya cepet malah berujung nggak karu-karuan gitu, malah akan lebih lama gitu ya, sahabat, malah costly juga lebih lagi mahal gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Dok, ini tidak berkaitan dengan usia matang, tapi perawatan gigi pada anak-anak, tapi yang ujungnya adalah di usia matang. Ada gigi susu yang masih ada hingga usia dewasa. Nah kondisi itu seperti apa? Berarti kan nggak ada giginya kan dok ya kalau gigi susu itu? Depends, tergantung. Jadi memang ada gigi susu ini unik. Gigi susu ini memang nanti pasti digantiin gigi dewasa. Gigi susu ini punya sifat juga sebagai GPS ya, untuk gigi dewasanya tumbuh itu mau ke arah mana. Jadi banyak kasus di mana gigi susunya dicabut prematur, belum waktunya ya, karena mungkin lubang, karena mungkin sudah sisa akar, akhirnya harus dicabut, padahal gigi dewasanya tumbuhnya mungkin baru 5 tahun lagi, mungkin seperti itu. Nah itu nyebabin gigi itu geser. Jadi gigi itu punya sifat di tempat kosong dia geser semua kayak gitu. Nah akhirnya giginya nggak beraturan, satu. Poin kedua, mungkin dia pernah ngalami jatuh pada saat masa kecil sehingga nyebabin benih gigi dewasanya itu rodok geser seperti itu, sehingga waktu tumbuh yang seharusnya dia makan dari akar gigi susu sampai ke atas, jadi gigi susunya itu sudah langsung habis. Nah ini biasanya kan seperti itu. Nah sekarang enggak, akhirnya masih ada sisa gigi susu kecil tapi gigi dewasanya tumbuh. Nah itu nyebabin apa? Pembersihannya susah. Pembersihan susah akhirnya nyebabin ya bisa gampang lubang lagi dan sebagainya, atau gigi dewasanya pun jadi tidak terlalu rapi karena terdesak sama gigi susunya seperti itu. Kalau nggak rapi berarti kan gampang selilitan juga mungkin. Betul. Nah itu kan problem lagi. Nah gitu. Jadi sebaik begitu ada gigi susu ya pasti nggak dipakai, yang penting dicabut aja. Tapi memang ada satu kasus di mana benih gigi dewasanya itu nggak ada. Nah model-model kayak gitu ya kita selama bentuknya sudah bagus, simetris, mungkin rapi giginya, tapi memang ada satu gigi yang kecil, ya sudah, kalau selama bisa dipakai ya dipakai, nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau biasanya gigi susu itu kan akarnya otomatis kecil, dipakai aktivitas seharian sama orang dewasa, makannya keras dan sebagainya, lama-lama dia goyang sendiri kayak gitu. Kalau sudah goyang ya dicabut, otomatis ya dipakein gigi palsu seperti itu untuk menggantikan gigi dewasa yang ada. Jadi kondisi-kondisi itu membuat pentingnya untuk melakukan pemeriksaan gigi di usia berapapun. Betul, gitu ya dok ya. Karena banyak yang nggak kelihatan atau bahkan mungkin banyaknya itu sisa akar gigi susu, jadi cuma kecil gitu aja, nggak akan kelihatan sama orang kayak gitu. Padahal ya ada di antara gigi dewasa biasanya ada satu akar, sisa akar kayak gitu. Itu lebih baik dicabut. Nah itu ya sahabat, ini merupakan edukasi yang membuat kita lebih aware lagi berkaitan dengan kesehatan gigi, terutama tidak hanya untuk si usia dewasa ini, tapi juga untuk anak-anak. Itu akan lebih baik lagi sedini mungkin melakukan pemeriksaan dan serutin mungkin gitu ya. Dan Denmi Estetik Dental Klinik memiliki promo apa saja di bulan ini nanti setelah jeda iklan berikut ini. Tetap stay tune di Rumah Sehat Surabaya.
96 FM Merkuri, sahabat, dan masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya. Kita sudah berada di sesi terakhir ya, dan masih bersama dengan Dr. Gigi Ariel Vincent Wijaya dari Denmi Aesthetic Dental Clinic. Kalau kita bicara tentang Denmi Aesthetic Dental Clinic, tadi sudah dikatakan bahwa perawatan itu harus dilakukan sedini mungkin ya sahabat, dan untuk yang sudah usia matang, mulai kapan nih melakukan pemeriksaan? Ya sekarang gitu ya. Betul. Sudah mulai harus dilakukan. Kalau di Denmi Aesthetic Dental Clinic apa saja dok perawatan atau layanan yang dimiliki di sana? Oh, kita general semuanya kita lakuin, mulai dari perawatan ya otomatis bersih karang gigi, tambal, setelah itu mungkin ada perawatan orto atau PPH, iya. cabut gigi bungsu kita juga ada, untuk estetika mungkin veneer atau bleaching, itu semua ada semua sih, lengkap seperti itu. Nah kebetulan kita September ini kita ada program-program untuk special price, kita pasti ada program untuk tambal dan scaling seperti itu, atau scaling dengan pakai bleaching atau memutihkan gigi kayak gitu. Ada juga promo-promo untuk cabut gigi bungsu seperti itu. Jadi kita ada mungkin bisa ambil yang tambal sama scaling gitu sekalian untuk kita cek giginya. Paling gampang kan mau ngecek apa ya, perawatan scaling lah. Nah, dari situ selalu dokter-dokter di Denmi nanti selalu kasih tunjuk dengan intraoral scan atau foto dalam mulut seperti itu. Jadi kelihatan giginya yang bermasalah itu seperti apa, atau kondisi gigi sekarang terupdate Anda itu seperti apa, seperti itu. Jadi kelihatan fotonya. Jadi nggak cuma diomongin aja. Ya gitu ya. Dok, untuk teknologi yang dimiliki oleh Denmi Aesthetic Dental Clinic apa saja yang sekarang bisa memberikan layanan untuk pasien ini? Oh ya, itu tadi ya, betul namanya, kita dari foto tadi intraoral itu, jadi kita bisa ngelihat secara langsung kira-kira habis tambal before afternya seperti apa. Terus kalau memang ada lubangnya seperti apa, biasanya setelah dibersihin kita foto juga, kelihatan oh ini pasti bersih. Jadi benar-benar kita make sure apa yang kita kerjain ini presentable dan bisa dilihat sama pasien, kita terbuka seperti itu. Setelah itu kita juga ada untuk X-ray seperti itu, jadi foto untuk langsung ronsen gitu ya, dok. kayak gitu. Selain itu ya untuk alat-alat yang lain ya untuk bedah dan sebagainya ada seperti itu. Nggak usah ke rumah sakit tipe A dulu ya, kalau untuk ronsen gigi biasanya kan di gitu dok ya, di rumah sakit biasa dulu baru ada ronsen. Di situ semuanya ada gitu ya. Kita ada, One jadi place. bisa langsung. Apa yang Anda butuhkan semua ada di sana gitu ya sahabat. Nah kalau bicara juga terkait dengan bulan September, kalau Anda pengen mengunjungi Denmi Aesthetic Dental Clinic ya sahabat, di kawasan Sukomanunggal tadi ya dok ya, di Ruko Satelit ya. Satelit Town Square. Di Ruko Satelit Town Square itu bisa Anda lakukan. Apakah ini reservasi terlebih dahulu kalau kita bicara tentang ini kan? Oh ya, biasanya kita sih sistemnya reservasi, jadi tinggal chat melalui WA atau Instagram kita, itu nanti langsung di lewat admin kita bisa reservasi, supaya apa? Supaya jadwalnya nggak bentrokan sama pasien lain. Jadi enaknya nggak pakai nunggu, langsung tinggal perawatan. Nah itu ya, reservasi bisa untuk melihat ada promo apa yang bisa saya dapatkan nih di bulan September. Di situ ya dok ya, di Instagram dan juga di nomor WhatsApp yang ada di situ. Nama Instagramnya apa dok? Denmi Aesthetic atau denmi.adc. Denmi.adc ya sahabat, DENTME.ADC ya. Itu bisa Anda manfaatkan, karena kalau kita bicara tentang kesehatan gigi, larinya bisa kemana-mana. Kalau bakterinya ke jantung bisa sakit jantung, bakterinya ke otak bisa kena syaraf dan lain sebagainya gitu ya sahabat. Jadi itu pentingnya untuk kita merawat dan menjaga kesehatan gigi, tidak hanya usia matang. Kalau usia matang mungkin ya wajib sekali, tapi ini juga untuk mengedukasi, mungkin bisa mengajak anak-anak Anda supaya lebih aware lagi berkaitan dengan kesehatan gigi sedini mungkin. Bagaimana sikat gigi yang baik itu penting ya dok banget. Ya. Itu menjadi sangat penting. Nah dok, bagaimana tips dan juga trik agar di usia matang ini gigi tetap aman, gigi tetap prima gitu ya, tetap kita bisa menikmati makan enak dok.
Seperti apa dok? Oke, jadi untuk tips triknya ya otomatis dijaga. Sekarang kan diperiksakan dulu, otomatis kita harus tahu kondisi giginya seperti apa. Setelah itu nanti di Denmi pasti diajarin cara sikat gigi yang benar dan sebagainya. Kalau memang belum tahu tinggal tanya aja. Jangan lupa pakai dental floss juga atau benang gigi, karena sikat gigi itu nggak bisa bersihin seluruh permukaan gigi. Mungkin permukaan gigi yang ya ke arah yang di pipi atau di lidah atau yang di atap gigi bisa dibersihin, tapi yang sela-sela antar gigi itu bulu sikat tuh nggak bisa 100% masuk. Jadi perlu alat sendiri. Alatnya apa? Ya dental floss itu, bukan benang kain ya. Ya beda dok, buat jahit Karena baju. buat jahit baju banyak yang nyangkut nanti. Iya. Malah bahaya. Jadi ada benang khusus yaitu dental floss itu tadi. Nah itu kapan dipakai? Sehari sekali malam gitu aja nggak apa-apa. Walaupun nggak kerasa selilitan, itu kita pakai itu tetap aja keluar sisa makanan kecil kayak gitu. Apalagi yang selilitan ya. Jadi dipakai. Jangan pakai tusuk gigi. Tusuk gigi itu nggarai gusinya tuh turun juga. Nanti banyak kasus kelihatan antar gigi gusinya turun sama bentuknya bulat kayak tusuk gigi gitu. Iya betul. Ya, itu orang tiap hari tusuk gigi kan terus. Nah itu problematik juga. Jadi dari penjagaan itu mau pakai obat kumur boleh. Obat kumur ya sehari sekali malam gitu boleh. Tapi itu cuma membersihkan secara kuman-kuman yang mikroskopis ya. Tapi kalau yang terlihat dari mata itu kan otomatis ada besar sisa makanan. Nah, itu harus dibersihkan antara pakai sikat gigi atau dental floss tadi. Nah itu kan kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi. Kebiasaan buruk apa yang harus dihindari dok supaya gigi tetap aman nih, tetap sehat gitu? Kebiasaan buruk apa yang harus dihindari? Oke, jadi kalau makan manis-manis sebetulnya kalau saya sih boleh ya, nggak masalah. Manis-manis nggak masalah, tapi kalau perubahan suhu yang drastis tadi itu yang lebih bahaya dari panas ke dingin atau sebaliknya. Setelah itu juga dari kecepatan mengunyah. Banyak kasus di mana nggak usah tembelan, nggak usah apa, gigi asli pun gampang gupil karena ngunyahnya itu cepat ke benda yang keras. Seperti apa misalnya makan kerupuk, tiba-tiba ada kerupuk yang bantat. Ngunyah es batu dok kadang. Ngunyah es batu kayak gitu. Nah itu kalau ngunyahnya cepet kan enak banget ya, cepet. Tapi kalau hal yang keras gitu nggak dihindarin, gigi asli pun pasti gupil patah. Apalagi yang tambalan kan gitu. Jadi harus hati-hatinya di sana. Terus sikat gigi tadi penjagaannya bagus. Dan dicekin kalau memang perlu ditempel itu dibuat seideal mungkin. Setelah itu tinggal penjagaan. Nah itu baru sampai usia tua pun sudah pasti enak. Gitu. Menjaganya adalah dengan apa yang kita konsumsi itu menjadi hal yang wajib gitu ya dok ya, terutama di usia matang ini. Kebiasaan seperti merokok itu juga jadi salah satu yang mungkin bisa dihindari gitu ya dok ya. Itu kan menyebabkan kesehatan gigi ya gigi semua rongga gitu mulut ya. semua berkurang. Tapi ya idealnya dihindarin, kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi harus mungkin lebih rutin ya, dicek lagi ke dokter gigi. Biasanya ada stain, ada karang gigi kayak gitu, itu bisa kita bersihin dari awal, nggak usah nunggu 6 bulan, mungkin 3 bulan sekali kita bisa bantu bersihin kayak gitu. Jadi kalau memang punya kebiasaan buruk ya semakin sering untuk melakukan pemeriksaan. Gitu aja ya dok ya. Dok, terakhir sebagai closing statement di perbincangan kita siang hari ini berkaitan nanti sudah trik gigi sehat di usia matang, apa yang ingin disampaikan Dr. Ariel untuk sahabat-sahabat Margi, untuk masyarakat di luar sana dok? Oke, mungkin tak kasih quotes aja bagus. Rawat gigi atau sikat gigi aja ke gigi yang kamu mau pakai sampai tua. Kalau kamu nggak mau pakai giginya ya nggak usah dirawat, nggak apa-apa. Tapi gigi yang mau dirawat ya apa tuh yang mau dipakai ya dirawat. Nah itu. Kalau mau pakai gigi sampai usia tua ya dirawat. Kalau kamu nggak mau pakai gigi ini nggak usah dirawat, nggak apa-apa. Atau ada nggak suka gigi mana, oh ini mau nggak mau tak pakai sampai tua, yang itu aja nggak usah disikatin, nggak apa-apa. Nggak mungkin ya dok ya. Nggak mungkin. Jadi itu pentingnya untuk melakukan perawatan gigi ya sahabat sedini mungkin, mau itu usia matang mau itu apa, mulai dari sekarang ya sahabat. Karena mau kapan lagi untuk kita menjaga kesehatan gigi yang kita pakai sampai nanti. Sampai usia tua gitu ya, supaya kita bisa menikmati hidup ya, menikmati makanan enak gitu
ya mulai dari sekarang untuk melakukan perawatannya. Itu bisa dilakukan juga di Denmi Estetik Dental Clinic yang ada di Ruko Satelit Town Square Sukomanunggal, sahabat. Untuk di Instagramnya Anda bisa cek di denmi.adc. Untuk informasi, promo, untuk reservasi dan lain sebagainya bisa langsung di Instagramnya di denmi.adc. Terima kasih Dr. Gigi Ariel Vincent Wijaya. Terima kasih Mbak Yanti. Sudah hadir ya sahabat, memberikan kita edukasi seputar kesehatan gigi dan bagaimana cara kita untuk merawat gigi kita di usia matang ini, sahabat. Untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Saya tutup perbincangan talk show Rumah Sehat Surabaya hari ini, dan stay safe, stay healthy, be happy. Sampai jumpa sahabat.